Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bimaulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma awlana minal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjika ilaha minal kurubil azam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzus syafa'atil uzma yawmaz ziham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaquna bil iman wal islam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tandaliku bihal usub wa talitul bihal qurub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Awalan, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, terutamanya khusus bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia dalam merayakan, dalam bergembira dalam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat berangkai salam ta'zim selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan kepada kehadirat alam, yakni Habibina al-Karim wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyina Muhammadin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wailu liman la yarani bi yaumil qiyamah dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wailu liman la yarani bi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang tidak bisa memandangku di hari kiamat, celakalah orang yang tidak bisa menatap wajahku dengan sempurna di hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang tidak bisa menatap wajahmu dengan sempurna wahai Nabi Muhammad? Siapakah yang tidak bisa memandang wajahmu di hari kiamat nanti wahai Nabi Muhammad? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadisnya, dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebutkan di sisinya, maka dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi barang siapa yang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan di sisinya tetapi dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka nanti di hari kiamat dia tidak bisa memandang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi, salawat berangkai salam ta'zim selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan kepada kehadirat alam, yakni Habibina al-Karim wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyina Muhammadin beserta para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan kita termasuk umatnya yang mudah-mudahan dengan wasilah kita bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, dengan wasilah kita hadir duduk di majlis ini dengan rasa senang hati dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita diberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang al-fakir hormati khadimul majlis, pengasuh
majlis ta'lim, dzikir, istighatsah, ar-ruhama beserta para keluarga besarnya. Semoga Allah selalu sehatkan badannya, Allah selalu panjangkan umurnya, dan Allah berikan rezekinya, Allah berkahkan di dalam rezekinya, dan Allah mudahkan dalam langkah perjuangannya. Yang Al-Fakir hormati juga Dewan Alimul Ulama, Dewan Aparatur Pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Yang mudah-mudahan Dewan Aparatur Pemerintah di sini diberikan sifat amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan sifat zalim kepada rakyatnya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Al-Fakir hormati Dewan Hadirin wal Hadirat yang mudah-mudahan berkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin 12 Rabiul Awal menjadi kejadian yang spektakuler, menjadi kejadian yang luar biasa dari kejadian yang pernah ada di muka bumi ini. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani mengutip perkataan Al-Imam Haramain Sayyid Amin Qutbi. Beliau berkata, Sayyid Amin Qutbi berkata, ya Lailatul Isnin mada safahak, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu wangi, engkau begitu harum, engkau begitu mulia. Dengan apa wahai malam Senin? Semua hari-hari diawali denganmu wahai malam Senin. Adanya Idul Fitri, adanya Ramadan, adanya Rajab, adanya Zulhijjah, adanya Idul Adha, adanya iman, adanya Islam, semua diawali denganmu wahai malam Senin. Karena ketika malam Senin dilahirkannya, diturunkannya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini seseorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, seseorang manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, seseorang manusia yang paling suci, yang disucikan oleh yang maha suci. Siapa lagi kalau bukan habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana nabiyina Muhammadin. Jadi sebab itulah malam Senin menjadi malam yang paling agung dan mulia di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia dari segala nabi yang ada di muka bumi ini. Coba kita lihat, dari 240.000 nabi, jumlahnya nabi 240 nabi, diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih menjadi rasul menjadi 313 rasul. Apa perbedaannya nabi dengan rasul? Diterangkan di dalam kitab Jalalaul Afham fi syarah Aqidatul Awam. Perbedaannya nabi dengan rasul, ma huwan nabi, apa itu nabi? Diterangkan di dalam kitab tersebut, insanun dakarun hurrun, seseorang manusia laki-laki yang merdeka. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang mengaku-ngaku nabi, tidak mungkin, jangan dianggap itu nabi, karena di dalam tarefatnya sesungguhnya bahwasannya nabi itu adalah seorang laki-laki. Jikalau ada budak yang mengaku sebagai nabi, jangan dianggap dia sebagai nabi, karena di dalam tarefatnya Jalalaul Afham bahwa sesungguhnya nabi itu adalah orang yang merdeka. Di dalam tarifat tersebut adalah insanun dakarun hurrun, seseorang manusia laki-laki yang merdeka, ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepada manusia tersebut dengan sesuatu syariat. Sawaun amrin bitablighi amla, baik syariat tersebut diperintahkan, baik syariat tersebut disampaikan kepada umatnya, amla ataupun tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi nabi adalah seseorang manusia yang diberikan wahyu kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi tersebut, baik dia diperintahkan, baik disuruh kepada umatnya ataupun tidak, maka nabi tidak mendapatkan dosa, saudara. Berbeda dengan rasul. Rasul adalah insanun dzakarun hurrun, seseorang manusia laki-laki yang merdeka, ya ilaihi bisyar'in liyuballighahu ila ghairihi. Kalau rasul perbedaannya adalah liyuballighahu ila ghairihi. Kalau rasul adalah haruslah ia menyampaikan kepada selainnya. Maksud
maksudnya selainnya adalah umatnya Rasul tersebut. Jadi wajib kepada Rasul tersebut untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umatnya. Dari 240.000 nabi diringkas oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul dipilihlah oleh Allah menjadi 25 nabi dan 25 nabi rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui diringkas dan dipilih oleh Allah menjadi 5 nabi dan rasul yang disebut dengan ulul azmi. Nabi ulul azmi adalah nabi yang paling sabar, nabi yang paling berat ujiannya, nabi yang sulit cobaannya, nabi yang susah dalam berdakwah kepada umatnya. Karena dengan dakwahnya tersebut banyak yang menghina, mencaci maki nabi tersebut. Dari jumlah 5 nabi tersebut diringkas menjadi 1, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia daripada nabi yang lainnya, karena lakabnya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Meskipun Nabi Muhammad SAW berumur 63 tahun, berukuran pendek dari nabi-nabi yang lainnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah dan memimpin para nabi dan para rasul. Coba lihat, Nabi Adam berumur 1000 tahun, Nabi Idris alaihissalatu wassalam berumur lebih dari ratusan tahun, akan tetapi Nabi Muhammad SAW yang hanya berumur 63 tahun memimpin para nabi dan para rasul. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung yang menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau misalkan tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa napas dalam kehidupan sehari-hari. Karena diterangkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtus sama wal ard. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, ma khalaqtus sama wal ard, maka aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini. Jadi langit dan bumi ini diciptakan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum adanya Nabi Adam alaihi salatu wasallam, terpampang luas di langit-langit arsy bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Adam diciptakan dari tanah, sebelum adanya agama-agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada namanya, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi dan rasul. Subhanallah, begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi pemimpin para nabi dan para rasul. Kita umatnya harus memiliki rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan di dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau misalkan kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka nanti kelak di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama nanti di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita cinta kepada para ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad, maka nanti kelak di akhirat kita akan bersama duduk bareng majlasan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian boleh cinta terhadap artis-artis Korea, kalian boleh cinta terhadap artis Indonesia, kalian boleh cinta terhadap selain Nabi, maka jangan pernah melebihkan cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, qala Rasul awwal la yu'minu ahadakum hatta akuna ilaihi ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna imannya seseorang sampai dia cinta terhadap, sampai cintanya dia melebihi dari anak dan bapaknya dan semua manusia.
Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya seseorang tatkala anak dan bapaknya melebihi cintanya daripada cintanya Rasulullah SAW. Maksudnya cinta kepada anaknya lebih besar daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Rela-rela dia demi anaknya, akan tetapi Rasulullah SAW dilupakan. Rela-rela dia mencintai akan umat-umatnya, dia mencintai akan rakyat-rakyatnya, akan tetapi Rasulullah SAW dilupakan. Rela-rela mereka turun ke jalan, mereka demo-demoan, demo-demo nggak jelas, akan tetapi mereka lupa akan Rasulullah, mereka lupa akan maulidnya baginda Nabi, mereka lupa akan kelahirannya baginda Nabi. Maka nanti di hari kiamat mereka tidak akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah ngaku cinta Nabi kalau misalkan di dalam hati kita tidak ada rasa cinta dan itba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mulut ngaku cinta kepada Nabi tapi hati tidak mengaku cinta kepada Nabi. Dengan apa kita bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Cara kita, tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad untuk selalu mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Karena seseorang yang mencintai kepada yang dicintainya akan selalu taat kepada yang dicintainya. Seorang penyair berkata di dalam syairnya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jikalau cinta kalian benar-benar cinta terhadap orang yang dicintainya, la ata'tahu, maka kalian sungguh pasti akan mengikuti apa yang diperintahkan yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya seorang pecinta akan mentaati apa yang diperintahkan yang dicintainya. Kalau kita cinta terhadap baginda Nabi, Nabi menyuruh kita A, kita lakukan A. Nabi menyuruh kita B, kita lakukan B. Nabi melarang kita A, kita jauhkan yang A. Nabi melarang kita B, kita jauhkan yang B. Itu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan pernah ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad kalau salawat kita jarang-jarangan, saudara. Kalau misalkan kita salawat kita nggak pernah niat kepada untuk memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Diterangkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib mengutip bahwasannya satu salawat Allah Subhanahu wa ta'ala sama saja Allah menurunkan 10 rahmat kepada orang yang bersalawat. Jadi kalau misalkan kita satu kali salawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah bersalawat 10 kali, sama saja Allah menurunkan 100 rahmat kepada yang bersalawat tersebut. Maka beruntunglah kita yang setiap hari bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat kita dalam keadaan riya saja masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair berkata di dalam syairnya, "Adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatsman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammadin." Kata seorang penyair, "Adimis salat ala Nabi Muhammadin," langgengkanlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian ala salat ala Nabi Muhammadin, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatsman bighairi taraddudi, karena sesungguhnya diterimanya salawat tersebut hatsman, dengan pasti, bighairi taraddudi, dengan tanpa ada penolakan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, sesungguhnya amal kita, salawatnya, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, bainal qabuli wa raddiha, di antara diterima atau ditolak. Illa salat ala Nabi Muhammad,
kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita, salawat kita, qiyamul lail kita, puasa Senin Kamis kita, puasa Ramadan kita, itu semua amal ibadah di antara diterima atau ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita langgengkanlah, kita perbanyak setiap hari, kita perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena dengan salawat kita nanti di akhirat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti, kata Nabi, aktsaruhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekatnya orang denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang perbanyak salawat ketika di dunianya. Marilah kita perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, dan tumbuhkanlah rasa cinta kita terhadap di surga duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk di majlis ini dengan wasilah perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad ini dengan rasa gembira, dengan rasa senang, dengan rasa senang hati atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan surga dan duduk bareng bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari Al-Faqir, untur maqala wala tanzur man qala. Thumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.